Perang antara Iran dan Israel, ya. Semua juga tahu, seluruh dunia, bahkan Indonesia, bahkan saya sendiri pun tahu sebenarnya, ya kan. Perang antara Israel dan Iran. Dua negara yang berbeda pendapat tentunya mungkin ya. Eh, Mudah-mudahan negara itu aja ya kalau menurut saya mah. Mudah-mudahan dua negara itu dan sekutu-sekutunya nggak usah bantu menurut saya itu, janganlah ya. Apalagi katanya yang kemarin beberapa hari yang lalu eh, di berita Amerika Serikat sudah menurunkan beberapa bom di tempatnya Iran itu, ada 3 tempat. Nah itu berarti kan udah ikut campur, sebenarnya nggak usah ikut campur, biarin dua negara itu adu mekanik atau adu fisik, fisik bom sebenarnya kalau menurut saya itu, ya bos ya. Jadi para sekutu atau para teman-temannya nggak usah ikut-ikutan lah sebenarnya lah, udah biarin mereka aja lah ya. Dan kalau seandainya sekutunya ikut berperang, ikut membela sana sini, otomatis menjadi perang dunia ketiga. Itu yang sangat membahayakan bagi dunia. Itu menurut versi orang-orang banyak, termasuk ya mungkin saya lah salah satunya ya kan, sebagai orang pinggiran jalan ya kan. Dan kalau terjadi perang dunia, berarti yang dulu-dulu bisa terulang lagi dan bisa berdampak ke seluruh dunia, misalnya ekonomi ataupun apa segala-galanya lah. Perputaran global ekonomi itu akan susah dan menjadi rumit, apalagi yang belum nikah itu, aduh, itu kasihan sebenarnya. Belum nikah, ada perang ke dunia ketiga, itu sangat kasihan sebenarnya. Dan Indonesia mungkin tidak ikut campur dalam berperangnya, tidak, dampak berperangnya itu di dalam perangan nggak ikut campur karena Indonesia kan nggak punya nuklir, paling dibantu dengan doa, doa dan ikhtiar ya. Dan pastinya juga Indonesia kena dampaknya dari perang tersebut antara antara Iran dan Israel, tentunya pasti kena dampak dari perputaran ekonomi itu. Dan pastinya ekonomi akan lemah itu, menurut ceritanya kayak gitulah, dari saya simak, dari video-video yang sudah saya dengar itu ya, dari saya lihat itu sebenarnya kayak gitu. Dan kalau ekonomi lemah, apa yang kita bisa perbuat? Contohnya kayak tuan nasi goreng ini, pasti kebutuhan bahan-bahan itu melonjak naik, itu pun kalau ada. Lah kalau ndak ada, gimana? Apa yang mau saya jualin lagi? Itu efek perangnya kemana-mana itu. Efek perang loh. Bisa dampak ke kakak lima ke saya, bisa jadi itu. Nah, ya kan? Bagi para orang Indonesia yang mendengar atau melihat video ini, ayolah kita berpikir secara logis atau secara positif untuk membangun diri sendiri dan untuk masa depan sendiri. Dengan cara apa? Ayo bangkit, jangan suka mencaci atau jangan suka eh, menilai seseorang dari kesalahan, dan jangan mengungkit kesalahan-kesalahan seseorang. Contohnya yang kayak yang sekarang di Indonesia, orang di luar lagi ribut-ribut perang, di Indonesia malah lagi ngeributin yang namanya peraturan. Contohnya satu, ijazah, yang kedua peraturan dari supir-supir yang katanya peraturan odol itu. Aduh, otaknya di mana itu loh, otaknya di mana? Harusnya kita kan berpikir supaya Indonesia bisa bertahan itu gimana, ngapain ya kan, ngungkit-ngungkit kesalahan orang lain kayak gitu loh. Manfaatnya apa mereka itu? Manfaatnya apa coba? Menurut kalian itu gimana? Manfaatnya apa? Mengungkit kesalahan, terus membuat peraturan di Indonesia yang banyak sekali yang nggak pro mungkin menurut masyarakat ya kan. Kebutuhan bahan pokok tuh mahal semua, yang katanya sudah
banyak yang tersita korupsinya. Nah, itu berarti Indonesia tetap berperang melawan peraturan sendiri. Rakyat melawan peraturan pemerintah yang tidak tidak pro dengan peraturan pemerintah. Peraturan pejabat ya. Oknum pejabat lah intinya gitulah ya. Ini tukang nasi goreng kaki lima yang berbicara. Jadi kalau kurang dan lebihnya bisa dimaklumin lah ya. Karena taunya ya cuman bahan pokok gitu. Saya cuman bisa merasakan kesal gitu loh. Kesal dengan peraturan-peraturan itu yang tidak pro. Sekarang gini, katanya ya cerita, mohon maaf ya, ini jadi merembet-merembet ya untuk semuanya ya. Yang katanya odol itu truknya muatnya banyak ya kan, numpuk-numpuk bisa merusak jalan. Allahu a'lam rusak jalan gimana? Bisa jadi yang rusak jalan itu bukan truk, bisa jadi mobil mewahnya yang merusak jalan. Bukan perkara lebih berat bebannya, tapi bisa jadi yang lebih enteng itu yang bisa merusak jalan. Jadi mohon maaf sebelumnya dan sesudahnya. Untuk video selanjutnya dibahas yang lain lagi. Kita akan lanjut besok ya, mohon maaf. Karena saya kedatangan tamu aja. Terima kasih. Saya hanya orang kaki lima biasa yang mau berkomen di bukan bidangnya. Coba menurut kalian gimana peraturan-peraturan tersebut dan gimana perang-perang tersebut itu gimana? Seharusnya gimana? Coba komen di situ ya. Sehat selalu buat semuanya, berkah selalu. Salam satu wajan, ojo pecah, seduluran selawase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Ali Gilar-Gilar.